Di sini, kelompok kami akan menggunakan metode BLOB atau blob, yaitu metode yang digunakan untuk mendeteksi kumpulan titik-titik piksel yang memiliki warna berbeda, yaitu warna yang lebih terang atau lebih gelap dari latar belakangnya. Konsep dari algoritma ini untuk menampilkan beberapa image sebagai penilaian piksel dan nilai garis yang sudah pasti. Contohnya, jika image adalah image grayscale, setiap piksel dari image tersebut pasti memiliki nilai yang mengidentifikasikan tingkat kecerahan dari image tersebut. Untuk proses metode ini, yang pertama adalah dilakukannya penyaringan warna atau RGB, kemudian pemfilteran skala abu-abu, kemudian pemfilteran biner yang berdasarkan gambar tepi filter, dan yang terakhir, mendeteksi objek dengan jarak antar kamera. Jadi kita antar kameranya pakai webcam dari laptop kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernanda Chandra Prasetya dari jurusan Teknologi Informasi kelas TI 3E. Di sini saya akan menjelaskan source code dari proyek yang telah kami buat dengan judul deteksi objek menggunakan perhitungan blob. Yang pertama, kita import dulu library yang kita butuhkan, yaitu a4k.net. Di sini kita import imaging video, video show, imaging filter, dan map geography. Untuk source code di programnya, pertama kita deklarasikan apa saja yang kita butuhkan, seperti video capture, bitmap, color filtering. Color filtering di sini kita menggunakan Euclidean color filtering. Selanjutnya, edge vector menggunakan deteksi Sobel, dan untuk deklarasi selanjutnya threshold, radius, dan color. Fungsi yang pertama yaitu form load. Pada form load di sini digunakan ketika aplikasi mulai dijalankan, dan form closing digunakan ketika aplikasi berhenti. Fungsi selanjutnya start kamera. Pada fungsi start kamera di sini kita mengambil frame per frame, dan pada list box dituliskan webcam connect. Selanjutnya untuk stop kamera, selanjutnya adalah fungsi get frame. Pada fungsi get frame di sini untuk menampilkan frame-frame pada desain. Frame pertama digunakan untuk menampilkan blob detection, exit bitmap, binary bitmap, dan color filtering. Selanjutnya adalah fungsi untuk mendapatkan nilai color ketika di scroll. Ini untuk warna merah, warna biru, dan warna hijau. Selanjutnya, ini adalah fungsi ketika button red dicek, dan yang fungsi selanjutnya ketika button biru dicek. Fungsi ketiga ketika button green dicek. Untuk fungsi selanjutnya yaitu radius scroll. Radius scroll di sini untuk mendapatkan nilai scrolling dari nilai radius.
Selanjutnya, fungsi combo box di sini untuk mendapatkan kamera yang aktif. Untuk fungsi threshold scroll ini untuk mendapatkan nilai threshold scrolling. Pada fungsi find distance di sini digunakan untuk mendapatkan jarak objek dan kamera. Untuk perhitungan jarak yaitu object width dikali dengan focal length dibagi dengan pixel. Selanjutnya, blob detection. Pada fungsi blob detection di sini, gambar akan diolah menggunakan Euclidean color filtering. Selanjutnya, gambar tersebut akan diubah menjadi grayscale. Fungsi selanjutnya yaitu mengubah gambar menggunakan edge filter. Pada fungsi ini digunakan untuk mendeteksi apakah gambar tersebut berbentuk persegi. Setelah itu, kita ambil jarak antara gambar dengan kamera menggunakan fungsi ini. Selanjutnya adalah fungsi mendeteksi gambar apakah berbentuk lingkaran. Dan setelah itu kita ambil jaraknya. Selanjutnya kita cek apakah gambar tersebut segitiga. Jika termasuk segitiga, maka fungsi ini akan dijalankan. Selanjutnya kita ambil jaraknya. Sekian penjelasan dari source code project yang telah kami buat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Aditya Dwi Darmawan dari kelas DI 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari tampilan aplikasi kami. Baik, yang pertama di pojok kiri atas terdapat option untuk menghidupkan webcam. Lalu di bawahnya terdapat box yang memberi keterangan webcam telah connect atau tidak. Di sini juga dapat menampilkan angka threshold dan radius, juga warna saat melakukan scroll bar pada menu option. Lalu di bawahnya terdapat option untuk mengatur threshold, radius, dan RGB agar dapat mendeteksi objek pada kamera. Lalu terdapat 4 buah kotak dan 1 di bawah kotak yang pertama. Jadi di pertama itu adalah hasil blob detection, di mana untuk mendeteksi bangun datar. Lalu di bawahnya akan menghasilkan jarak dan derajat dari objek citra. Lalu di sebelahnya terdapat hasil edge detection metode Sobel, di mana ini mendapatkan batas tepi dan objek citra. Selanjutnya terdapat hasil binary image untuk menghasilkan objek citra menjadi grayscale. Dan yang terakhir adalah color filtering, di mana ini untuk mendeteksi warna RGB dari objek citra. Untuk lebih detailnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk mencoba aplikasi tersebut. Terima kasih. Kemudian di sini saya Jihan Nabila Paramita akan menjelaskan cara kerja dari program kami, yaitu Detecting Object
PCBK. Nah, di sini terdapat list box untuk beberapa pilihan option dan 4 tampilan deteksi objek. Kita mulai saja. Kemudian pada list box ini kita akan memilih kamera yang sudah tersedia. Ketika sudah connect, webcam akan memberi keterangan yaitu webcam telah connect. Sebelum itu, kita persiapkan dahulu bangun datar yang berwarna merah, biru, dan hijau. Di sini kelompok kami membuat program untuk membuat deteksi objek yang diperuntukkan untuk bangun datar saja, yaitu persegi, lingkaran, dan segitiga. Seperti ini contohnya. Nah, kita mulai saja dengan yang warna merah, yaitu lingkaran. Pada option, threshold dan radius digunakan untuk mempermudah kita dalam mendeteksi objek. Semisal kita arahkan lingkaran merah, ini kan susah ya mendapatkan keterangan apakah ini segitiga, apa lingkaran. Nah, itu cara terbaiknya adalah dengan menggunakan atau mengatur threshold dan radius. Kita coba. Radiusnya kita passing. Threshold juga kita tambah. Nah, di sini kita akan mendapatkan keterangan yaitu circle. Berarti di sini udah kedetek yaitu lingkaran, dan kita akan lanjutkan ke warna yang biru. Di warna biru juga sama, kita akan mengatur threshold dan radiusnya. Nah, ini kan masih belum beraturan. Banyak objek-objek yang terdeteksi. Supaya mudah kita atur radius. Langsung keluar keterangan yaitu triangle, berarti ini udah kedeteksi. Bangun datar yang saya deteksi ini adalah segitiga. Untuk layar sebelah kiri, itu adalah hasil bangun datar yang kita tampilkan. Layar atas sebelah kanan itu adalah pemberian garis tepi, yaitu pendeteksi garis tepi. Kemudian yang kiri, yang bawah sebelah kiri, itu adalah binary image, yaitu difungsikan untuk menampilkan efek grayscale. Dan yang bawah sebelah kanan itu adalah pewarnaan munculnya RGB pada benda tersebut. Jadi kita akan lebih mudah mendeteksi bangun datar. Lanjut dengan yang warna green. Kita coba yang persegi. Ini juga tidak masih beraturan. Belum kedeteksi, ada triangle. Nah, kita atur threshold-nya dan radiusnya. Ini ngaturnya gampang-gampang susah. Nah, di sini udah terdeteksi yaitu gambar perseginya yang berwarna hijau. Di sini greennya aku full biar deteksi ini melakukan deteksi yang baik pada warna hijau.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.